Kemenangannya itu menjadi torehan sejarah sebagai orang Indonesia sekaligus orang Asia pertama yang berhasil menjuarai ajang tersebut. Hi everyone, I'm Muscle Game and welcome back lagi to my YouTube channel. Nah teman-teman yang menonton, terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 9 artis Indonesia yang mengikuti ajang pencarian bakat di luar negeri. Lantas siapa sajakah mereka? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Baru-baru ini nama Putri Aryani menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen, khususnya adalah netizen Indonesia. Hal itu berkat bagaimana prestasinya yang mampu mendapatkan Golden Buzzer dalam acara America's Got Talent 2023. Putri sebelumnya memenangkan Indonesia's Got Talent Season 2 pada tahun 2014. Setelah kemenangannya itu, Putri dinominasikan sebagai artis pendatang baru terbaik di Indonesian Music Award. Selain itu, Putri juga telah merilis album debutnya yang berjudul Melihat Dengan Hati pada tahun 2020. Dia juga telah merilis beberapa single. Lagunya yang tak mampu lupa juga telah diputar lebih dari 11 juta kali di Spotify sejak dirilis pada tahun 2022. Dan rilisan terbarunya adalah single Kamu Lagi. Selain Putri, terdapat juga beberapa penyanyi dan juga artis asal Indonesia yang mengikuti kontes pencarian bakat di kancah internasional. Dalam daftar ini terdapat nama 9 artis saja, dan jika ada yang kurang nanti bisa bantu tambahin ya teman-teman di kolom komentar. Dan lantas siapa saja kasih ke-9 artis tersebut? Yang pertama adalah Sandy Sandoro. Sandy Sandoro menjadi salah satu nama musisi Indonesia yang mendunia. Bagaimana enggak nih? Karya musiknya lebih dahulu diperkenalkan di mancanegara sebelum akhirnya ia kembali ke tanah air. Sandy Sandoro awalnya hanya menemui sang paman yang kala itu berada di California. Namun kemudian hijrah ke Jerman untuk belajar arsitektur sambil menyalurkan hobi bermusik. Tinggal di benua Eropa pada usia 19 tahun membuat Sandy harus mandiri. Dengan bakat penyanyi, ia pun menjadi musisi jalanan di sana. Diketahui bahwa Sandy berhasil menyabet gelar juara di ajang kontes internasional penyanyi pop muda New Wave 2009. New Wave 2009 adalah sebuah kontes penyanyi pop internasional terbesar dan juga terpopuler di Latvia dan Eropa Timur, yang mana untuk kontes ini berlangsung di Jurmala, Latvia. Kompetisi ini diikuti oleh 17 finalis dari 14 negara, dan Sandy merupakan finalis pertama dari Asia Tenggara dan satu-satunya yang berasal dari Indonesia. Berkat penampilan gemilangnya, dewan juri yang berjumlah 12 orang pada kala itu, ada 11 orang nih diantaranya serentak memberikan nilai 10, dan ada 1 orang juri yang memberikan nilai 9. Kemenangan dari Sandy ini tentunya turut mengharumkan dan mengibarkan nama Indonesia. Yang kedua adalah Demian Aditya. Ikutnya Demian Aditya dalam acara America's Got Talent 2017 cukup mengejutkan publik. Pasalnya ia sudah tenar dan juga punya banyak penggemar di Indonesia. Selama mengikuti ajang pencarian bakat besar di Amerika itu, Demian sukses membuat Simon Cowell hingga Howie Mandel tercengang nih. Namun sayang banget dia tersingkir di perempat final. Diketahui ia gagal menarik dukungan penonton lewat pemungutan suara. Namun walaupun gagal menjadi juara, Demian membuktikan jika Indonesia tidak kekurangan orang-orang berbakat di segala bidang, termasuk pesulap. Yang ketiga adalah The Secret Rihanna. The Secret Rihanna adalah pesulap dan ilusionis Indonesia yang terkenal karena penampilannya sebagai ilusionis, yang mana ia kerap membawakan suasana yang horor atau supernatural. Ia diketahui membuat debut televisinya sebagai kontestan di acara kompetisi sulap The Next Mentalist, yang mana untuk program ini tayang perdana pada tanggal 17 November 2013 dan disiarkan di Trans 7. Kemudian pada tahun 2017, Rihanna mengikuti Asia's Got Talent season kedua, di mana ia dinyatakan sebagai the winner setelah mampu mengalahkan grup dance hip hop Filipina yakni DMX Convalenos berdasarkan voting penonton di Grand Final. Kemudian pada tahun 2018, Rihanna juga tampil di season ke-13 America's Got Talent, di mana dia finish sebagai perempat finalis. Ia juga orang Indonesia kedua yang mengikuti pertunjukan langsung America's Got Talent setelah Demian Aditya. Lalu pada tanggal 31 Agustus tahun 2019, Rihanna juga mengikuti Britain's Got Talent. Namun sayang banget dia tersingkir di babak pertama nih. Sang manajer kemudian mengungkapkan alasan Rihanna tak lolos ke babak selanjutnya dalam Britain's Got Talent. Hal itu dikarenakan ada voting dari penonton di studio secara langsung, sehingga voters dari Indonesia atau negara lain tidak bisa ikutan voting. Selain itu, rupanya ya pihak televisi Inggris tidak memperbolehkan adanya unsur supranatural yang ditayangkan. Hal itu kemudian membuat Rihanna diminta untuk mengubah jalan cerita dari permainannya. Yang keempat adalah Maharashi Hansa. Maharashi Hansa diketahui berhasil lolos nih dalam sesi blind audition The Voice musim ke-13. Maharashi tampil di hadapan 4 juri The Voice, yakni Adam Levine, Blake Shelton,
Jennifer Hudson, dan Miley Cyrus. Menyanyikan lagu Tell Me Something Good yang dipopulerkan oleh Rufus dan juga Chaka Khan, Maharishi berhasil mencuri perhatian Hudson dan juga Miley. Saat Maharishi tampil pada bagian refrain, Hudson tiba-tiba menekan tombol merah di hadapannya dan juga berbalik. Setelah Hudson, Miley Cyrus juga membalikkan kursinya yang menandai bahwa ia ingin Maharishi juga berada dalam timnya. Meskipun tidak menekan tombol merah, penampilan Maharishi mendapat pujian dari Adam Levine. Namun teman-teman, sayang banget langkah dari Maharishi Hansa terhenti di babak battle. Yang kelima adalah Lyodra Ginting. Lyodra Margareta Ginting yang lahir pada tanggal 21 Juni 2003 adalah seorang penyanyi dan juga pemeran perempuan Indonesia asal Medan, Sumatera Utara. Melalui karya-karyanya, ia dikenal sebagai penyanyi beraliran musik pop. Ia juga diketahui memiliki tipe suara sopran. Bakat bernyanyi Lyodra telah terlihat sejak usianya 10 tahun. Dia berlatih di bawah asuhan komposer Erwin Gutawa dan terlibat dalam proyek di atas rata-rata 2. Memiliki bakat bernyanyi yang luar biasa, tidak heran jika ia menjadi juara Indonesia Idol musim ke-10. Namun sebelum menjadi juara Indonesian Idol, Lyodra Ginting terlebih dahulu menjadi juara di Festival Sanremo Junior 2017 di Italia. Setelah berhasil melewati proses seleksi yang ketat, dia berhasil melaju hingga final. Dan pada malam final, Lyodra membawakan lagu Dear Dream ciptaan Gita Gutawa. Hasil kerja kerasnya pun berbuah manis dengan perolehan gelar juara pertama di kompetisi khusus penyanyi solo berusia 6-15 tahun itu. Kemudian yang berikutnya adalah Angela Jolie. Sosok Angela Jolie tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di dunia. Angela mengharumkan nama Indonesia setelah menjadi Grand Finalist Asia's Got Talent tahun 2017. Panggung kompetisi memang sudah menjadi bagian dari Angela Jolie. Ia adalah vokalis harpis pertama di Indonesia yang telah makan asam garam nih di ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim kedua. Dan setelah langkahnya terhenti di panggung X Factor Indonesia tahun 2016, Angela kemudian melangkah ke panggung Asia's Got Talent tahun 2017, yang mana ini adalah sebuah ajang pencarian bakat tingkat Asia yang mengumpulkan orang-orang berbakat dari 15 negara di seluruh kawasan Asia. Dalam aksinya, wanita yang akrab disapa Ella tersebut membawakan lagu Phil Collins berjudul True Colors dengan cara yang berbeda. Ia ditemani oleh sebuah harpa yang dijentik halus oleh jari jemarinya. Suara lembut dan juga permainan apiknya membuat ketiga juri, yakni Anggun C. Sasmi, David Forster, dan juga Jay Park memberikan 3 yes sekaligus. Penampilan gemilangnya membuat Angela Jolie menjadi Grand Finalist dalam program tersebut. Lanjut ke yang ketujuh adalah Claudia Emanuela Santoso. Claudia Emanuela Santoso diketahui lahir pada tanggal 27 Oktober 2000. Ia adalah seorang penyanyi asal Cirebon, Indonesia yang merupakan juara ajang pencarian bakat penyanyi The Voice of Germany musim ke-9. Dan untuk acara The Voice Jerman ini ditayangkan di 2 televisi nasional Jerman. Yang pertama itu adalah ProSieben dan yang kedua adalah Sat1 pada tahun 2019 yang lalu. Kemenangannya itu menjadi torehan sejarah sebagai orang Indonesia sekaligus orang Asia pertama yang berhasil menjuarai ajang tersebut. Dan sejak penampilan pertamanya di tahap blind audition dalam kontes penyanyi The Voice of Germany tahun 2019, Claudia memang telah mencuri banyak perhatian. Tak butuh waktu yang lama bagi para pelatih seperti Mark Forster, Alice Merton, Sido, dan juga Rhea Garvey untuk menekan tombol merah dan memutar kursi mereka. Sontak pujian juga datang dari masing-masing pelatih yang secara terang-terangan menginginkan Claudia berada di tim mereka. Usai mempertimbangkannya secara matang, Claudia pun memutuskan untuk masuk ke timnya Alice. Next ada nama Reza Ningtyas Lind. Reza yang lahir pada tanggal 29 April tahun 1981 adalah seorang penyanyi yang meraih popularitas sebagai kontestan acara Idol tahun 2009 di Swedia, di mana Reza pada akhirnya mencapai posisi 5 besar. Reza juga adalah salah satu kontestan unggulan dan sempat disebut oleh Dewan Juri sebagai penyanyi yang punya suara khas, yang mana suaranya itu tidak kedengaran seperti penyanyi yang lain dalam kontes tersebut. Reza dikenal kerap membawakan lagu-lagu yang bernada jazz, soul, pop, dan R&B. Reza diketahui hijrah dari Jakarta ke kota Lund, Swedia pada tahun 2004, dikarenakan mengikuti kekasihnya yang berasal dari Swedia. Dan yang terakhir adalah Chakra Khan. Bersama dengan Putri Aryani, Chakra Khan juga diketahui mengikuti America's Got Talent 2023. For your information, Chakra Khan diketahui diundang mengikuti ajang itu. Dan belum lama ini, ia juga sudah terbang ke Amerika Serikat untuk mengikuti audisi. Usut punya usut, ternyata ia juga telah diundang sejak tahun lalu. Namun ia tak bisa begitu saja menerima undangan itu dikarenakan masih memiliki kontrak dengan label. Chakra Khan juga mengungkapkan alasannya mengikuti kontes itu. Hal itu dikarenakan ia tidak ingin membatasi kemampuannya dan ingin terus menggali talenta yang ia miliki. Menurutnya, kemampuannya akan lebih tertantang lagi nih karena yang ikut ajang tersebut berasal dari seluruh negara di dunia.
Berbeda dengan Putri Aryani yang mana untuk episode penampilan audisinya itu sudah ditayangkan, untuk Cakrakan sampai saat ini belum ditayangkan. Dan Cakrakan sendiri juga belum tahu kapan episode audisinya akan ditayangkan. Well, kita tunggu saja ya bagaimana penampilan dari Cakrakan di America's Got Talent 2023. Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi atau apapun itu, nanti koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Oke? One more time, thank you so much, dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.